Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunan Abdillah di SCTV. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan Bansos BLT yang memang belakangan ini menjadi heboh dan fenomenal. Bahkan seorang bupati juga mengkritisi Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Bupati dari Boloang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, protes keras terhadap apa yang dinamakan BLT, Bansos yang memang tidak terpadu antar kementerian. Contoh, Menteri Sosial mengeluarkan BLT, Menteri Desa juga demikian mengeluarkan BLT. Sementara Menteri Dalam Negeri memberi arahan mengenai mengalokasikan dana desa untuk membuat sebagai BLT sembako. Nah, bupati ini pusing, puyeng dalam video viralnya. Namun saya mendapat kabar bahwa bupati ini akhirnya bisa lapang dada mengetahui protap mengenai BLT, Bansos sendiri dari data terpadu kesejahteraan sosial atau non DTKS dan DTKS. Nah, bupati ini juga akan memberikan yang terbaik dan membantu pemerintah pusat dalam menyalurkan dana-dana Bansos. Sementara Menteri Sosial Julian Batubara dalam keterangan persnya juga mengemukakan bahwa pada awal Mei ada 2 bantuan sembako di wilayah Jabodetabek sendiri. Dan untuk di seluruh Indonesia, Mensos juga tidak akan mengunci data non-DTKS atau data terpadu Kementerian Sosial. Mereka membuka atau melonggarkan data-data atau nama-nama baru yang boleh masuk dan dibagikan BLT Bansos ini. Jadi Kemensos tidak akan mengunci. Apa yang dikatakan Kemensos akan kita lihat dalam video berikut ini. Program-program Bansos yang sudah kami luncurkan dari pemerintah pusat, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial, tentunya kami bagi 2, antara lain Bansos yang reguler seperti PKH dan program kartu sembako sudah berjalan sangat lancar dengan perluasan menjadi 10 juta keluarga untuk PKH dan 20 juta keluarga untuk program kartu sembako. Itu sudah ongoing dengan daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah program-program Bansos tambahan, yaitu program-program Bansos yang memang kita rancang khusus untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kami sudah memulai sekitar satu minggu ini untuk yang program Bansos Sembako Jabodetabek dan program Bansos Tunai untuk di luar Jabodetabek. Pelaksanaannya yang Bansos Tunai sudah berjalan walaupun masih belum banyak daerah yang kita lakukan karena menyangkut data-data yang kami harus hati-hati, karena apabila kami nanti mengirimkan uang salah, tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun yang Pemda juga tidak inginkan. Untuk Bansos Tunai di luar wilayah Jabodetabek, ada 2 mekanismenya. Yang pertama, pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos. Khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank himbara. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk Bansos Sembako di Jabodetabek sudah berjalan sejak hari Senin lalu, seminggu lalu, dan kami rencanakan untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta tanggal 4 atau paling lambat tanggal 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk tahap yang kedua. Terkait mekanisme yang dianggap sulit ataupun tata cara yang dianggap berbelit, prosedur yang ribet, kami ingin menyampaikan yang pertama, sebelum kami meluncurkan program-program Bansos yang sifatnya nasional tersebut, kami sudah melakukan video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa
data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda. Tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS. Jadi Pemda juga silahkan, dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silahkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS kami tersebut. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami, dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silahkan. Karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya. Terkait khusus untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, memang Kemensos akan melakukan dan juga Kemendes akan melakukan yang diambil dari dana desa. Tentunya ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos 600.000, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa 600.000. Ini kita harus hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah. Namun kami juga memberikan keleluasan, sekali lagi kami juga memberikan keleluasan kepada daerah menyangkut program-program bansos yang diambil dari anggaran daerah, dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Silakan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos dalam bentuk sembako, apakah itu bansos dalam bentuk tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah. Yang kami atur hanya seluruh bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk dan kami juga satu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Demikian penjelasan dari Menteri Sosial Julian Batubara mengenai informasi BLT Bansos di seluruh Indonesia. Mensos juga mengemukakan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Indonesia. Bagaimana protapnya, bagaimana penyalurannya, kapan. Menteri Sosial juga meminta kepala daerah untuk tetap bersabar dan tetap membantu pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 dan mensosialisasikan bantuan sosial kepada masyarakat secara seluruh merata kepada yang berhak. Saya Gunawan Abdillah, undur diri, salam Indonesia.